Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan tugas agenda 1 terkait dengan materi kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Pada tugas kali ini, kami mengambil lokasi pada UPTD Bina Grahita, Harapan Ibu Kalumbuk, Padang. Dapat kami sampaikan bahwa Panti Sosial Bina Grahita, Harapan Ibu Kalumbuk, Padang adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas mental dan retardasi. Panti ini mulai beroperasi sejak tahun 1981. Pada saat ini, Panti Sosial Bina Grahita, Harapan Ibu Kalumbuk, Padang melayani kurang lebih 100 orang klien anak yang memiliki kategori keterbelakangan mental dan disabilitas. Panti ini memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui keterampilan dan skill lain-lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, anak-anak yang berada pada panti ini berasal dari seluruh wilayah Sumatera Barat. Adapun layanan yang diberikan oleh panti ini terdiri dari bimbingan fisik berupa olahraga, kesenian, dan pemeliharaan kesehatan, kemudian bimbingan mental, kecerdasan, mental keagamaan dan budi pekerti, pramuka, kemudian bimbingan sosial, realisasi diri, realisasi sosial, dan integrasi sosial. Kemudian ada juga terkait dengan bimbingan keterampilan. Kemudian ada juga terapi khusus meliputi terapi bicara atau speech delay serta fisioterapi, bimbingan konseling, serta penyaluran pasca rehabilitasi. Dengan adanya pemberian bimbingan kepada para penyandang disabilitas, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas nantinya memiliki kemandirian, sehingga diharapkan setelah melaksanakan bimbingan pada panti rehabilitasi ini, anak-anak penyandang disabilitas tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya ketika kembali pada masyarakat. Pagi Pak. Pagi Pak. Ada yang bisa kami bantu Pak? Ingin bertemu dengan siapa? Iya Pak, kami mau ke kantor. Gimana caranya memasukkan anak di panti Pak? Oh, bentar ya Pak. Tunggu sebentar ya Pak. Saya tanya informasi ke dalam. Oh ya. Bapak, silakan langsung saja ke resepsionis. Terima kasih Pak. Ibu, ada tamu yang akan Ya. Bapak, silakan sama resepsionis. Terima kasih Pak. Yuk. Misi Bu. Bu. Misi Bu. Iya. Bu. Assalamualaikum Bu. Salam. Bu, ini rencana mau masukkan anak sini. Mau minta informasi gimana cara Bu? Ibu lah melapor. Belum. Malah mau menelpon, ada ibu nelpon dah. Enggak. Kami kan ada di Instagram kami, malah ibu bisa mengontak. Enggak tahu Ibu Bu. lapor dulu. Jadi gimana cara jalan keluar lagi Bu? Ibu lo melapor deh dong. Bah cara itu baru melapor kan, nah ibu lah dong sih gua. Enggak bisa, enggak Kami bisa. ke sini minta informasi Bu, gimana Ya caranya? kalau ibu palsi nggak usah ibu bawa, nah ibu informasikan bisa lewat telepon. Makanya ibu harus kasih ko. Jadi kami kan kalau kasih ko lah siap sadolahnya Bu. Info tentang telepon tuh kami enggak tahu Bu. Kami Makanya ada kami di Instagram kami Bu. masukkan anak. Ibu harus ibu. Ibu. Ya, ini ada apa? Ya ada tamu Bu. Bu. Mana Bu? Dari Pariaman Bu. Nih Bu, kami mau ngantar anak. Gimana cara masukkan anak ke sini Bu? Oh iya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Oh Iya, iya, terima kasih Bu. Yuk sini. Iya, kasih Bu. Sini. Sini nah. Bapak dari mana? Bu, kami dari Pariaman. Ini kan anak kami Gina, dia kan agak terkendala Bu. Jadi kami dapat informasi bahwa di sini ada panti untuk anak-anak ya seperti Gina gitu Bu. Jadi gimana caranya untuk supaya bisa masuk? Dina umurnya ada berapa sekarang Pak? 14 Bu. 14. Pernah sekolah di Pariaman di kampung? Pernah di SLB. Iya. Ya sebetulnya kan memang di sini ada pelayanan atau rehabilitasi untuk anak-anak disabilitas mental. Ya kalau saya lihat dari ini, dari wajah ini termasuk Down syndrome. Iya, Nah, iya, jadi memang di sini. Jadi kalau di sini punya ada kriterianya atau persyaratannya Pak. Sebetulnya sebelumnya itu udah lapor dulu ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Oh. Ya.
Tapi tahu. kalau udah terlanjur ke sini ya kita memberikan apanya arahannya gitu. Berarti kami bisa mendaftar di sini atau balik? Bisa mendaftar di sini. Nanti kita seleksi dulu apakah Dina memang bisa kita rehabilitasi di sini atau tidak. Misalnya nanti dia lulus diseleksi, nanti Bapak harus melapor ke Dinas Sosial Kabupaten. Oh, gitu. Ya. Jadi bahwa Dina ini mau sekolah di sini, jadi minta rekomendasinya dari Dinas Sosial Kabupaten. Ya, saya mungkin Ya. panggil kami itu syarat-syarat pendaftaran. Ya, nanti saya berikan apa persyaratannya, nanti Bapak lengkapi. Kalau sudah seleksi nanti, nah baru Dinanya kita panggil. Ya, Iya, Bu. bahwa Dina bisa untuk direhabilitasi di sini. Di sini kan kita UPTD-nya Dinas Sosial, Pak, khusus untuk anak disabilitas mental. Ya, kalau orang di apa itu kan tunagrahita, yang IQ-nya memang di bawah normal. Di sini juga kita memberikan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan anak. Ya, jadi ada keterampilan menjahit, menyulam, membuat pernak-pernik atau gantungan kunci. Kalau laki-lakinya ada pencucian motor, ada juga menjahit mesin. Ya. Kalau menggambar ada posibilitas menggambar. Ada. Kita keterampilannya ada pagi, terus 3 kali seminggu. Untuk menggambar atau membaca menunya ada sekali seminggu. Musik ada, olahraga ada, insya Allah. Boleh minta brosur, Bu? Iya. Ya, Bu Sari, brosur kita tolong satu. Nah, ya. Terima kasih. Nah, ini Pak, Ibu, ada brosur kita di sini udah ada tergambar situ apa aja keterampilan diberikan atau kegiatan di sini. Terus ada juga persyaratannya. Ya, kasih Bu, nanti akan kami siapkan syarat-syarat Bu. Ya. Akan kita Lengkapi. Ya, Supaya bisa masuk Ya, sini. baru semoga berarti kita bisa ikut ya Bu. insya Allah. Nah, Ya. jadi Iyalah. rapi dulu, baru dibawa sini. Ya, oke. Dan Bu, kami pamit dulu. Terima kasih atas waktu. Ya, ya. Ya, Ya, kasih ya. kami. Semoga Dina setelah urusan suratnya Bisa diterima sini, Nak, Bu. Iya. Ya. Ya, pamit ya, Bu. Ya. Bu, misi ya, Bu. ya, masuk. Bu Sari, tadi saya mendengar itu Bu Sari kita ada tamu, ada menjadi informasi. Itu fatal sekali kesalahan Bu Sari. Karena kalau ada tamu kita harus memberikan pelayanan yang baik. Untuk yang akan datang, tolong dirubah lagi. Bagaimana tempat kita ini memberikan pelayanan yang baik. Jadi itu dari kita. Bagaimana kita menerima tamu atau orang tua anak. Jadi saya tidak suka seperti tadi. Jadi tolong dirubah ya Bu Sari ya. Saya akan datang. Kayaknya anak kita nih harus segera kita bawa pulang nih Pak. Nggak puas sepertinya. Mana orang? Bu, si Ibu petugas di sini kan? Iya Bu. Itu anak saya kan ada di asramakan di sini. Nah tapi kok kelihatannya anak saya kurang diurus ya Bu ya? Ya anak saya kayaknya mau saya bawa pulang nih Bu. Bu, maaf Bu, ya sebentar ya Bu. Nanti dijelaskan Bu. Duduk dulu Bu, mari Bu. Ya pimpinannya. Ya Bu, silakan duduk. Ya tolong dipanggilkan pimpinannya. Silakan duduk. Iya Bu. Gimana Ibu? Iya Bu, ini kan anak saya kan ada dititipin di asrama ini. Ini kan saya udah ngeliat anak saya tuh ke asramanya. Terus kayak anak saya tuh kurang diurus ya Bu ya di sini ya. Padahal saya kan berharap anak saya memang bisa diurus di sini. Kenyataannya tadi bajunya nggak ada, banyak yang hilang-hilang ya kan Pak? Gimana tuh Bu? Nah, gini Bu. Mungkin pas Ibu datang, anak-anak kita ini kan mencuci farel, ada kan farel kan? Iya. Farel kan masih dalam konten itu pelajaran untuk bagaimana mencuci. Cuma kan dia juga mungkin kita kemarin kan Bu. Nah, jadi kan kami mencuci. Oh. Nanti di jemuran itu kan banyak tempat kerama apa. Jadi kadang-kadang terangkat sama temannya. Jadi nanti kalau petugas sore datang, nanti baru ini farel ini bajunya gitu.
Oh. Oh gitu. Jadi masih Oh. bercampur gitu. Oh iya iya iya. Apalagi hari hujan, Bu. Iya. Itu kan teman-temannya kan ngangkat aja tuh semua itu. Nah, jadi kan Farel belum tahu betul masih bantu dengan temannya, mana baju Farel, mana baju yang teman. Oh, berarti bajunya nggak hilang tuh, Pak. Oh iya, iya saya kan gini, Bu. Oh, saya kan lihat kalau baju anak saya nggak ada lagi kan. Jadi kayaknya nanti dia lapor juga kan, bajunya nggak ada lagi, Ma. Udah pada hilang gitu kan. Jadi kan saya kan jadi kesel kan, Bu. Ah ya, oh kalau kayak gitu mohon maaf kami ya, Bu ya. Ah, udah, iya. Iya, iya. Mohon maaf kami ya, Bu ya. Kami merencanakan mau bawa anak kami pulang. Jadi kayaknya kita nggak jadi bawa anak kita pulang, Bu. Karena kita sendiri yang salah tadi, Pak. Udah menuduh yang enggak terhadap panti ini gitu, Bu. Mohon maaf. Jadi kami tetap naruh anak kami di sini. Titip ya. Titip ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu ada panggil saya, Bu. Oh iya, Pak Budi, silakan duduk. Nah, terima kasih, Bu. Ada apa, Bu? Oh gini Pak Budi, tadi kan ada orang tua anak, si Farel, orang tua Farel. Jadi dia tadi menyampaikan di kantor, katanya anaknya pakaiannya banyak yang nggak ketemu gitu kan. Jadi saya minta Pak Budi sebagai untuk pengawasan, jadi tolong dipantau anak-anak di asrama, asramanya bagaimana, terus per anak itu bagaimana pakaiannya, udah rapi kah, udah lengkap kah. Jadi kan anak-anak itu nanti bisa, Pak baju saya belum ketemu Pak, nanti kan bisa kita cari di lemari temannya. Jadi saya juga tidak menginginkan itu terjadi lagi Pak Budi. Baik-baik, Bu. Nanti orang tua anak komplain lagi, kan itu aja kita. Jadi itu tugasnya pengawasan, tolong Pak Budi terjun ke lapangan, ke asrama lagi untuk memantaunya. Mungkin apa kalau begini gimana, Bu? Saya buat aja tempatnya ini tempat si A atau si B, dipisah-pisah aja, Bu. Jadi tidak ada pakaiannya yang terletak di tempat kawan-kawannya itu, Bu. Boleh. Cuman Pak Budi harus turun ke lapangan untuk maklum ya, anak-anak kita seperti itu kan. Baik, jadi kita yang harus ke asrama. Baik, Bu. Dengan sangat strategisnya fungsi dari UPTD ini, maka diharapkan para ASN yang berdinas pada Panti Bina Sosial Harapan Ibu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para klien, yang mana hal ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. UPTD Panti Sosial Bina Gerita Harapan Ibu Padang adalah salah satu unit pelaksanaan teknis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Di sini UPTD PSBGI Harapan Ibu Padang melayani anak penyandang disabilitas sebanyak 100 orang, 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan yang berasal dari 19 kabupaten kota. Di sini kami mempunyai program pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, yaitu salah satunya adalah beberapa program yang kami berikan, kegiatan keterampilan, ada bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial. Nah, bimbingan keterampilan itu ada juga beberapa macam. Yang pertama ada bimbingan keterampilan sulaman, bimbingan keterampilan pencucian motor, bimbingan keterampilan ternak lele, dan bimbingan keterampilan batako dan lain-lain. Nah, selain dari bimbingan yang kami berikan di sini, kami juga memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas mental inteligensi, itu pengaksramaan, makan 3 kali sehari, kebutuhan sandang, dan kebutuhan kebersihan untuk sehari-hari. Dengan adanya program ini, kami mempunyai harapan kepada anak-anak penyandang disabilitas inteligensi setelah mereka tamat di UPTD PSBGI ini. Dengan harapan setelah kami bimbing dan kami bina dia di sini, nantinya kembali dia kepada keluarga atau kembali kepada orang tuanya atau ke masyarakat, sehingga dia bisa hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat.
Dan kemudian di samping program pelayanan yang kami berikan di sini, anak-anak kita juga mempunyai prestasi. Tahun 2022 kemarin, anak kita mengikuti kegiatan Soina. Kegiatan Soina itu dilakukan di Surabaya. Jadi anak-anak kita mendapat medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Kemudian di samping itu, anak-anak kita juga sudah bekerja beberapa orang di perusahaan. Ada yang di perusahaan Kunango Jantan dan di perusahaan Kurnia Abadi. Program yang kami berikan di sini setelah anak tamat dari sini nanti, dengan harapan anak-anak bisa hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita menjadi ASN yang memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan nilai-nilai integritas, berakhlak, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Merdeka!